Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya, Syamsuddin Qadir. Hari ini acara perdana kita, Kamis 30 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Hari ini kita saum. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nama acara kita ini adalah ngobrol bareng Bang Syams. Ngobrol bareng Bang Syams. Khusus untuk hari ini kita akan membincang dengan tema menulis sebagai hobi yang bermanfaat. Oke, mantap kan judulnya? Saya kira Anda di rumah sangat menanti judul semacam ini, tema-tema pembahasan semacam ini, karena akan menambah suasana di rumah Anda yang mungkin Anda dalam kondisi terjaga di rumah dalam pengertian untuk menghindari berbagai makan penyakit, sehingga kemudian Anda mengambil tempat yang tepat di rumah, kemudian mengisinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat insya Allah. Oke teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya bisa menyaksikan acara ini sehingga kemudian kita di sini share seputar kepenulisan tentu saja, dan diharapkan bermanfaat untuk Anda semua. Saya tentu bukan orang yang paling pertama dan utama untuk Anda teladani, karena itu saya hanya mengambil posisi untuk memantik bagaimana semangat Anda di rumah untuk mengisi berbagai aktivitas dengan tidak melupakan suatu aktivitas yang bisa jadi belum menjadi rutinitas Anda dalam sekian waktu berjalan begitu. Padahal sebetulnya hal ini bisa kita lakukan dan bisa Anda jadikan sebagai semacam salah satu rutinitas yang bukan saja memberi dampak positif, tapi memang punya manfaat yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu menulis. Oke teman-teman sekalian, mungkin Anda bertanya begitu ya, kenapa kemudian menulis itu sulit begitu? Atau kenapa kemudian di sebagian orang menulis itu sesuatu yang mudah dilakukan gitu? Teman-teman sekalian, Anda perlu pahami bahwa menulis itu sendiri bukan sebuah profesi yang seakan-akan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penulis begitu. Karena pada dasarnya setiap kita bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada manusia yang tidak pernah menulis dalam hidupnya, kecuali mereka yang memang tidak punya tangan, katakan begitu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan aktivitas ini gitu. Tapi secara umum semua orang pernah menulis. Artinya apa? Itu sebetulnya modal yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk kemudian pada saat-saat berikutnya, pada momentum-momentum yang lain, pada waktu yang lain, untuk bisa menindaklanjutinya dalam dalam tindakan yang lebih serius begitu. Kalau misalnya dulu menulis hanya karena aktivitas pembelajaran di sekolah misalnya, atau aktivitas kantor misalnya. Nah, sekarang coba kita mengelolanya sebagai sebuah aktivitas yang bukan saja sebagai aktivitas mencatat pembelajaran atau mencatat berbagai aktivitas perkuliahan atau mencatat berbagai tugas kantoran dan seterusnya, tapi juga tulisan yang kemudian punya semacam karakter atau ciri tertentu atau jenis, masuk dalam kategori jenis tulisan tertentu gitu. Misalnya catatan harian, artikel, kemudian novel, cerpen, puisi, dan seterusnya. Memang ini tidak semudah apa yang kita bayangkan mungkin, tapi kalau misalnya kita melakukannya secara sungguh-sungguh, kita mau belajar, insya Allah kita akan bisa melakukannya. Tentu saja ini proses yang membutuhkan waktu yang tak sedikit, dan tentu saja butuh tamparan semangat ya, bukan saja dari dalam diri kita, tapi juga dari orang lain, dari mereka yang mungkin juga berpengalaman dalam menulis, berpengalaman dalam dunia kepenulisan begitu, bahkan mungkin mereka sudah berprofesi sebagai penulis gitu. Oke teman-teman sekalian, melanjutkan tema kita hari ini. Saya kembali lagi, tema kita hari ini adalah hobi menulis ya, hobi menulis sebagai hobi yang bermanfaat itu. Ya, kita tahu bahwa menulis ini bukan sekedar pekerja profesi, tapi dia juga adalah aktivitas hobi. Sebagaimana olahraga,
sebagaimana aktivitas lain. Mungkin ada yang hobinya ke gunung, jalan-jalan, traveling misalnya, keliling Indonesia dan seterusnya. Atau ada juga yang hobi kuliner, ada yang hobi olahraga, silat, ada yang hobi kegiatan sosial dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menulis juga merupakan hobi begitu. Jadi menulis ini adalah hobi. Dia adalah kesenangan, suka-suka. Kemudian dia semacam panggilan jiwa begitu. Sebagaimana hobi-hobi yang lain, menulis juga itu bisa ditempatkan pada posisi ini. Jadi ada orang yang misalnya kalau dalam sepekan dia tidak lari pagi, dia merasa ada ruang kosong yang tidak diisi, ada kegersangan dalam hidupnya gitu. Atau ada juga orang yang kalau misalnya tidak ke sebuah tempat tertentu, misalnya kalau misalnya dia seorang kuliner misalnya, kalau dia nggak pernah dalam sepekan atau dalam sebulan misalnya tidak mengunjungi sebuah tempat yang mungkin sudah menjadi tempat favoritnya, itu ada semacam ada suasana yang tidak nyaman, yang tidak tepat, ada suasana yang intinya ada ruang kosong yang seakan-akan mestinya diisi begitu, dan itu tidak dilakukannya gitu. Nah, menulis juga begitu. Kalau misalnya menulis sudah menjadi panggilan, sudah menjadi semacam hobi, maka nanti ujung-ujungnya juga begitu. Ada semacam kecanduan untuk melakukannya gitu. Ada perasaan bahwa kalau misalnya hari ini tidak menulis tentang apapun, sependek apapun itu, apapun jenisnya tulisan itu, maka ada semacam kegersangan begitu. Ada perasaan ketidakberartian hari ini gitu. Ada perasaan bahwa hari ini tidak bermakna gitu. Itu kenapa? Karena itu sudah menjadi panggilan jiwa. Nah, menulis kemudian sering ditanyakan oleh sebagian kalangan begitu. Menulis itu apa sih? Menulis itu sederhana, tidak perlu didefinisikan yang panjang lebar itu. Ya, menulis itu curhat. Menulis itu adalah berbagi cerita. Menulis itu adalah respon. Menulis itu adalah menebar manfaat. Menulis itu adalah berbagi motivasi. Menulis adalah berbagi semangat. Menulis adalah berbagi perspektif. Menulis adalah kritik. Menulis adalah berbagi saran. Menulis adalah menawarkan solusi. Menulis adalah membahasakan kembali bahasa jiwa. Menulis adalah membagi kembali perasaan atau isi hati, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu saja definisinya gitu. Nah, mungkin ada definisi lain, tapi paling tidak definisi macam itu bisa kita pilih sebagai definisi yang menyederhanakan apa yang kita sebut sebagai menulis gitu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mungkin hendak berdiskusi atau memberi respon atas obrolan kali ini, silakan nulis di komentar, atau bisa juga memberi catatan dan segala macamnya, dan itu nanti akan kita respon dan akan kita bincang lebih lanjut gitu. Oke. Nah, untuk saya sendiri selama ini saya memang punya banyak hobi ya. Selain main futsal atau olahraga, kita juga renang, jalan-jalan tentu saja. Di samping juga menulis itu sendiri gitu. Jadi memang banyak aktivitas. Jadi masa pandemi ini, di masa bencana non alam COVID-19 ini, tidak kemudian membatasi kita untuk tidak beraktivitas. Justru ini momentum yang paling baik bagi kita untuk melakukan banyak aktivitas, tentu dengan cara tetap menjaga batasan-batasan sosial, protokol kesehatan, dan aturan-aturan lain yang menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit termasuk COVID-19 begitu. Intinya bagaimana kitanya begitu. Jadi penyakit itu bisa kita hindari dengan cara disiplin diri dari berbagai aspeknya. Makan tidak sembarangan, minum tidak melampaui batas, kemudian tetap menjaga misalnya masker bila keluar rumah atau keluar ke sebuah tempat yang memang memungkinkan adanya penyakit, virus, dan beberapa hal yang membuat kita sakit misalnya, itu tetap kita jaga gitu. Oke. Saya sendiri selama ini menulis artikel. Jujur saja, saya fokusnya menulis artikel. Jadi saya konsennya adalah opini
biasanya merespon sebuah kebijakan. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan A, kemudian saya mencoba untuk meresponnya dalam bentuk mengapresiasi, mengkritik dan seterusnya dalam perspektif publik begitu. Jadi itu kebanyakan tulisan saya. Nah, selain itu saya juga menulis artikel lepas dalam pengertian yang sederhana seperti catatan harian. Jadi setiap kali ada pertemuan, misalnya bertemu dengan orang, saya biasanya membuat catatan sendiri. Kemudian apabila saya silaturahim dengan seorang tokoh atau mengikuti aktivitas sebuah komunitas tertentu, misalnya menghadiri undangan untuk hadir sebagai peserta maupun narasumber di acara tertentu, saya biasanya membuat catatan tersendiri. Nah, itu saya lakukan kenapa? Karena saya bukan ahli dalam bidang tertentu, tidak pakar dalam bidang tertentu, sehingga kemudian saya menulis bukan dalam background akademisi, bukan dalam background pakar atau ahli begitu, tapi sebagai bagian dari warga biasa saja yang kemudian merespon terhadap sebuah kebijakan, terhadap sebuah dinamika, sekaligus terhadap kondisi di sekitar saya yang menurut saya layak untuk diapresiasi dalam bentuk karya tulis sederhana. Sehingga kemudian kalau Anda lihat tulisan-tulisan saya, terutama di blog saya yang semuanya aktif, alhamdulillah, ada 4 blog ya yang aktif. Saya share tulisan di sini dalam beragam tema. Ada yang khusus tema sosial politik, tema kebijakan publik, tema pokoknya yang terkait dengan kepemerintahan dan seterusnya, dan dinamika publik. Kemudian ada juga tentang motivasi, khusus untuk motivasi. Kemudian ada lagi tentang kepenulisan. Kemudian ada lagi blog saya yang khusus tentang keagamaan dan pendidikan gitu. Jadi memang sengaja dipilah-pilah supaya ketika orang membacanya, kalau orang membaca artikel saya di blog saya misalnya, mereka membuka blog saya misalnya, satu judul saja mereka buka, maka mereka nanti akan akan dimudahkan untuk kemudian membaca artikel lain yang masih senyawa begitu kira-kira, sehingga kemudian tidak beralih ke blog lain tapi khusus ada di situ. Nah, bagi teman-teman yang hendak membacanya, tentu saja akan membaca sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan panggilan jiwanya begitu. Bagi teman-teman atau pembaca yang suka di dunia pendidikan akan membaca tulisan di blog dunia pendidikan. Dan berita baiknya insya Allah ini memang tidak selamanya, karena ada hari-hari tertentu yang tidak bisa saya share tulisannya, mungkin karena sinyal, karena kota juga habis dan seterusnya. Tapi percayalah bahwa saya menulis setiap hari dengan beragam tema itu, dan kemudian biasanya saya share juga ke blog saya gitu. Begitu juga di Facebook, hanya sebagian biasanya yang saya share, karena memang saya menghargai teman-teman teman-teman kalangan media online juga yang meminta tulisan saya, agar kemudian saya men-share tulisan saya ke Facebook itu setelah mereka publikasi sehari setelah dipublikasi di media online. Paling saya share linknya, kemudian nanti yang lain bisa baca ke blog bersangkutan begitu. Selain itu saya juga menulis ya tentu saja cerpen dan puisi ya. Nah, satu-satunya yang belum pernah saya tulis selama ini seingat saya itu novel. Jadi sampai detik ini saya nggak menulis novel, karena memang menurut saya itu lumayan berat, karena menguras pemikiran, harus punya daya imajinasi yang sangat luar biasa. Kemampuan imajinatif tentu saja dibutuhkan di sini. Kalau tulisan artikel itu kan imajinatif, cuman tidak seberat novel gitu, karena dia punya skema yang sangat luar biasa. Kalau artikel itu sangat mudah. Sebetulnya kita hanya punya suatu titik fokus tema tertentu, kemudian kita mencoba untuk membahasnya, ada berbagai sisi, kemudian kita tawarkan solusi dan seterusnya. Itu mungkin untuk sepintas saja. Nah, saya selama ini konsen saya menulis artikel. Ribuan sudah tulisan saya, alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para senior yang sudah banyak menulis, para ahli yang sudah banyak menulis, atau bahkan tidak menulis sama sekali. Tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, saya menganggap ini sebagai tahadus binikmatillah, sebagai cara mengapresiasi apa yang sudah diberikan oleh Allah selama ini begitu. Dan berita baiknya, karena kebiasaan semacam ini, kemudian saya menjadi terbiasa gitu untuk menulis begitu, karena ada semacam dorongan dari dalam untuk menulis. Karena memang saya bukan orang yang
punya warisan profesi menulis. Jadi bapak saya, keluarga saya tuh bisa dikatakan tidak ada yang punya latar belakang sebagai penulis. Karena itu saya mengambil peran ini begitu. Tapi jangan salah, profesi saya itu bukan penulis. Jadi profesi saya bukan penulis, walaupun mungkin hari-hari Anda khususnya di Cirebon dan sekitarnya Anda bisa membaca tulisan saya di berbagai koran yang ada di Cirebon, di kolom opini maupun kolom wacananya gitu ya. Sehari-hari, misalnya hari ini, besok ada terus insya Allah gitu ya. Tetapi saya tidak berprofesi sebagai penulisnya. Jadi saya tidak berprofesi sebagai penulis. Aktivitas saya sehari-hari tentu saja sebagai pengajar gitu ya, di dunia pendidikan, dan saya menikmati dunia pendidikan. Nah, untuk tulisan ini adalah panggilan jiwa. Jadi benar-benar sebagai semacam hobi tadi gitu. Jadi apa ya? Ada daya dorong dari dalam untuk melakukan aktivitas ini, memang dari dalam gitu. Jadi benar-benar ingin mengapresiasi hobi itu dalam bentuk yang lebih berharga, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai kemudian hobi mencoret, hobi menulis, hobi menyentuh pena, hobi mengotak-atik laptop, hobi mengotak-atik HP itu tidak kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh masyarakat atau pembaca di luar sana gitu. Jadi itu saja sih sederhana. Nah, dan selama ini saya menulis di situ, ada di koran, berbagai koran memuat, alhamdulillah, dalam bentuk tulisan apapun. Kalau saya share, hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak dimuat gitu, kecuali ada ketika kemudian memang sengaja saya kasih tahu bahwa tulisan ini maaf sudah saya publikasi di blog saya begitu, mungkin tidak mesti dipublikasi di koran. Tapi ada juga kadang udah dikasih tahu, misalnya sebagian media massa juga tetap memuatnya gitu, padahal saya sudah kasih tahu maaf salah kirim gitu, kira-kira begitu. Tapi ya mungkin karena kontennya sesuai dengan visi media begitu, sesuai dengan kebutuhan pemberitaan, sesuai dengan isu terkini, kira-kira begitu, sehingga kemudian tetap saja dimuat. Tapi oke lah, itu adalah bonus gitu. Yang paling penting adalah bukan masalah publikasi saja, tapi juga bagaimana membangun semangat itu sehingga kemudian terus terjaga. Ini berat, tapi memang kita harus punya semacam semangat yang luar biasa begitu. Nah, berita baiknya dari kumpulan atau antologi tulisan-tulisan saya tersebut, kemudian saya bisa menerbitkan buku. Jadi buku saya hampir semuanya merupakan antologi tulisan. Anda bisa melihat di belakang saya sana. Yang ini misalnya itu kumpulan tulisan saya bertema pendidikan. Judulnya itu Pendidikan Mencerahkan dan Mencerdaskan Bangsa. Kemudian ada lagi buku Selamat Datang di Manggarai Barat. Itu kumpulan tulisan ketika jalan-jalan pulang kampung di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sana. Memang asli saya di situ, cuman saya lama merantau dulu di Lombok 6 tahun, dari 96 sampai 2002, SMP SMA di sana, di sebuah pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Nurul Hakim di Kediri, Lombok Barat, NTB. Kemudian kuliah di Bandung di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian setelah itu 2010 lalu saya menikah dan beraktivitas di Cirebon, Jawa Barat sehingga saat ini begitu menjadi warga Cirebon. Jadi saya lama di perantauan, di kampung halaman itu cuma 11-12 tahun saja. Jadi sekarang usia saya tanggal 8 Agustus 2020 ini usia saya genap 37 tahun. Jadi di kampung halaman itu hanya 12 tahun pokoknya lulus SD aja 12 tahun. Berarti 25 tahun kehidupan saya itu di rantauan. Paling lama ya di Cirebon sekarang ini 10 tahun. Di Bandung dulu 10 tahun. 8 sampai 9 tahun kira-kira begitu. Jadi lamanya di rantauan, dan saya merasa di mana saya tinggal disitulah rumah saya, dan saya harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang yang bermanfaat ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan materi yang cukup banyak kepada orang lain, minimal kita melakukan aktivitas yang bermanfaat atau tidak menghadirkan kemafsadatan atau yang kemudaratan bagi orang lain. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah pada kondisi demikian adalah menulis. Jadi menulis itu untungnya sangat luar biasa dari sisi materi dan imateri. Dan yang paling penting manfaat dari menulis itu adalah kenyamanan hati. Ada semacam ketenangan. Apa yang saya sampaikan ini tidak akan pernah dirasakan oleh mereka yang tidak menulis. Pasti dirasakan oleh mereka yang sudah menulis. Ada banyak ya senior saya di berbagai kampus ya, yang dari dosen, ada yang dari tokoh masyarakat, yang kemudian melakukan ini juga bukan sebagai profesi. Mereka tetap mengajar, mereka tetap sebagai dosen,
mereka sebagai guru, mereka tetap sebagai aktivis di organisasi kemasyarakatan, kemudian beraktivitas di kegiatan sosial dan segala macamnya. Itu aktivitas hari-hari mereka, tapi dalam kondisi demikian banyaknya aktivitas, mereka tidak melupakan apa yang disebut dengan menulis itu gitu. Jadi mereka menempatkan menulis ini sebagai aktivitas panggilan jiwa, jadi betul-betul dorongan dari dalam. Dan nikmatnya menulis itu tidak akan dirasakan oleh mereka yang tidak pernah menulis. Sebagaimana cinta, mereka yang punya perasaan mencintai saja, atau yang bisa mencintai saja yang merasakan apa itu cinta. Makanya cinta itu susah didefinisikan. Sebagaimana menulis sebetulnya susah juga untuk didefinisikan gitu, karena setiap orang punya pengalaman masing-masing. Ya kalau untuk bahasa kamusnya sih ya apa begitu ya, susunan kata dan seterusnya. Tetapi menulis itu sendiri adalah bahasa dari dalam, daya dorongnya itu dari dalam gitu. Karena itu dampaknya, manfaatnya itu hanya bisa dirasakan apabila kemudian tulisan itu ditulis dari dalam gitu. Tulisan yang punya makna, berasal dari dalam, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin kemudian punya dampak ekonomi tertentu dan seterusnya, tapi betul-betul karena panggilan jiwa, ada daya dorong untuk melakukan aktivitas ini, sehingga kemudian apa yang dilakukan itu bermanfaat. Hanya itu gitu. Adapun kemudian nanti ada bonusnya, ada misalnya materi yang diperoleh, ya itu itu mungkin bagiatus soleha aja itu gitu. Itu dampak atau bonus dari kebaikan saja begitu. Itu berkah lah kalau dalam bahasa kalangan santri itu ya, itu hanya berkah gitu ya. Itu hanya dampak lain di luar perhitungan manusiawi begitu, kira-kira begitu. Banyak yang saya kenal itu para penulis yang latar belakangnya itu beragam sekali. Ada seniman, ada yang guru, ada dosen, ada PNS, ada pengacara, ada apa lagi tuh? Pokoknya banyak lah. Jadi memang menulis ini bisa dilakukan oleh siapapun dan sangat mudah. Dan berita baiknya, ada juga mahasiswa yang suka nulis. Bahkan konon ada banyak ya adik-adik kelas saya dulu yang suka menulis ya di kampus misalnya. Dan ternyata dari honor tulisan itu kemudian mereka membiayai kuliah mereka gitu. Mungkin transferan dari rumah atau orang tua tidak mencukupi untuk biaya pendidikan yang mungkin di kota tertentu sangat mahal. Tapi kemudian karena dampak menulis ini, kemudian mereka memperoleh dampak positifnya gitu, dampak punya manfaat yang sangat luar biasa. Selain aktualisasi diri, selain pematangan pemikiran mereka juga terjadi pada aktivitas ini gitu kan. Mereka dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk menganalisa, andaikan mereka menulis opini misalnya. Selain itu ternyata ada honor gitu yang diberikan oleh kalangan media massa, oleh koran misalnya, oleh majalah misalnya, walaupun tidak besar ya, tapi pada kondisi tertentu, akumulasi dari honor ini kemudian bisa membeli banyak hal. Bahkan ada yang bisa jadi nabung bikin rumah misalnya. Kalau misalnya menulisnya di media-media yang arus utama, yang punya yang sudah punya nama besar misalnya. Ada media tertentu misalnya honornya untuk satu tulisan kadang 1.800.000, ada yang 1.500.000, ada yang 1.200.000, ada yang 500.000, bahkan ada yang 50.000, variasi gitu. Tapi pesannya apa? Bukan berarti kemudian kita dipaksa untuk mengejar materi atau uang itu. Tapi maksud saya itu hanya ada dampak. Itu dampak positif dari apa yang disebut dengan aktivitas menulis. Jadi kalau misalnya kita menulis dari dalam, daya dorongnya kuat, tekad kita kuat, sungguhan dan seterusnya, maka nanti akan dampaknya juga akan terlihat yang baik. Makanya setiap hari kita dipaksa untuk membaca misalnya. Itu dampak dari daya dorong itu gitu. Kita dipaksa untuk menulis lagi karena ada semacam panggilan jiwa gitu. Misalnya kita langganan untuk menulis di sebuah koran A misalnya, besok kita menulis untuk koran B, berikutnya untuk C. Jadi setiap hari itu punya punya dorongan yang kuat untuk menghadirkan sebuah tulisan, minimal 1 atau 2 tulisan. Saya sendiri alhamdulillah saya belajar untuk menulis minimal 5 artikel per hari. Berat memang ya, berat. Ini sangat berat. Pembaca atau pendengar di rumah mungkin merasa ini tidak mungkin. Saya dulu melatihnya berat, sangat berat. Karena memang tantangan bagi penulis itu sebetulnya, maksudnya orang yang belajar menulis seperti saya ini gitu,
itu sebetulnya bukan dari luar gitu. Tantangan utama adalah dari dalam. Bahkan hambatan utama itu diri saya sendiri gitu. Kadang kalau udah malas tuh, itu minta ampun. Apalagi kalau ngantuk karena mungkin banyak makan dan seterusnya, sehingga kemudian niatan untuk menulis menjadi terhambat gitu. Jadi begitu. Oke. Dan berita baiknya seluruh tulisan saya alhamdulillah saya bukukan gitu. Alhamdulillah tulisan saya sekarang jumlah bukunya ya ada 27 buku. Yang terbaru ya judulnya Melahirkan Generasi Unggul. Kebetulan lagi proses cetak ya. Proses cetak, semoga 2-3 hari ke depan bukunya sudah selesai dan bisa dipesan oleh pembaca semua yang membutuhkan gitu, yang penasaran dengan isinya. Dan buku-buku saya yang lain juga ada, silakan Anda bisa ini Merawat Mimpi Meraih Sukses, itu tulisan saya, kumpulan tulisan saya di Facebook dan blog juga. Dan saya kira jadi tidak berat-berat. Jadi tulisan saya tidak ada yang teoritis yang kemudian kayak akademisi begitu ya. Jadi tidak ribet. Karena tulisan santai, sederhana, menggunakan bahasa yang ya tidak berat lah, ringan sekali, bisa diajak. Jadi bukunya bisa dijadikan teman bercanda, tempat untuk saling saling membedah sebuah tema tertentu dan seterusnya. Ya, jadi gitu. Jadi saya bisa dikatakan bukan penulis buku, saya fokusnya artikel. Tapi biasanya seluruh artikel saya simpan di file tertentu. Untuk yang tema politik saya simpan dalam satu folder tertentu. Untuk yang tentang motivasi saya simpan. Jadi menempatkan, maksud saya menyimpan file-file tulisan itu berdasarkan temanya. Jadi ada banyak tema, ada tema jalan-jalan, kemudian ada juga folder khusus untuk tulisan-tulisan yang enggak keurus itu. Jadi kita manfaatkan lah perkembangan teknologi ini, perkembangan media komunikasi, kemudian kondisi pandemi ini untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk dengan cara menulis. Jadi dampaknya tadi ya, dampak atau manfaat, katakan demikian, dari menulis itu di hati kita. Konon katanya dengan menulis berbagai penyakit yang ada dalam diri kita itu menjadi hilang begitu saja. Dan alhamdulillah, jujur saja, saya merasa sampai detik ini saya belum pernah sakit yang berat begitu ya, kecuali flu biasa. Jadi alhamdulillah itu yang saya rasakan gitu. Dan dengan menulis ini kemudian kita dipaksa untuk belajar, untuk merasa bodoh, dan emang bodoh juga gitu terhadap sebuah tema tertentu. Karena misalnya saya menulis opini tentang X misalnya, saya dipaksa untuk memahaminya dari berbagai perspektif itu. Misalnya tentang kebijakan publik tertentu, misalnya saya tentu tidak hanya menulis mengkritiknya gitu, tapi saya juga membaca perspektif para ahli tentang masalah itu gitu. Kira-kira apa nih gitu. Sehingga kemudian tulisan itu bukan untuk mencaci maki ke realitas, bukan untuk menjadi penantang dari sebuah realitas gitu, tidak. Tapi bagaimana mencoba untuk menyampaikan pendapat yang solutif gitu. Jadi kita memanfaatkan media, tulisan dan segala rupanya itu sebagai sebagai perspektif baru yang bisa jadi dijadikan sebagai solusi atau jawaban dari realitas yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan begitu. Jadi sehingga kemudian pembaca tidak disuguhkan apa yang disebut dengan hoax, caci maki, hina menghina, tapi yang dihadirkan adalah pencerahan publik, sehingga kemudian masyarakat itu diajak untuk maju ke masa depan, tidak diajak untuk hanya sibuk dengan caci maki, penyebaran hoax. Makanya saya tidak termasuk orang yang suka dengan video, tulisan, link-link tertentu yang provokatif, yang tidak punya dampak positif bagi pembaca. Anda bisa cek ya di akun Facebook saya atau tulisan-tulisan saya, nyaris tidak ada itu. Kecuali kalau saya kritik sebuah kebijakan publik yang menurut saya sudah dalam tanda kutip, saya sering menggunakan bahasa yang agak norak begitu. Saya biasanya menggunakan bahasa yang agak keras gitu. Kenapa? Karena saya merasa itu sudah melampaui batas. Contoh misalnya koruptor yang kerap lolos misalnya. Itu kan sangat luar biasa ya. Sementara orang yang maling ayam saja bisa ditangkap, masa koruptor yang kemana-mana bebas langgang jalan kemana-mana itu bisa. Bahkan koruptor bisa, yang sudah terhukum misalnya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini kan
sangat biadab ya. Ini nurani publik yang itu disakiti begitu. Ini karena itu kita bersuara lebih keras. Jadi konteksnya bukan untuk menghadirkan dampak negatif, tapi sebagai akumulasi kekesalan publik. Kita sebagai publik memiliki kekesalan yang sangat luar biasa, kemudian kita melakukan proses perlawanan minimal dengan cara menulis gitu. Dan kita juga tidak melakukan tindakan kriminal, kita hanya melakukan perlawanan masih dalam konteks pencerahan publik ya, yang mengingatkan publik, membangun kesadaran kolektif publik bahwa ada sesuatu yang tidak benar di luar sana yang perlu kita lawan, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita ingatkan gitu, dengan bahasa-bahasa yang mungkin ada sebagian yang menggunakan bahasa yang agak ringan, tapi sekali-sekali harus menggunakan bahasa yang agak keras. Karena mungkin ada orang yang bisa sadar dengan menggunakan bahasa ringan, ada juga orang yang hanya sadar bila menggunakan kata-kata yang agak tegas gitu. Makanya dalam perspektif agama, dalam hal Islam, itu banyak sekali kosakatanya, pola komunikasi. Ada yang kaulan sadida, kaulan thaqila, kaulan karima, kaulan sadida, kaulan syadida, dan seterusnya. Jadi ada banyak variasinya gitu komunikasi. Begitu juga dalam tulisan. Ada tulisan yang memang agak lembut, sentuhannya sentuhan jiwa dan seterusnya. Ya itu sesuai dengan selera masing-masing. Tapi ada juga yang sentuhannya agak tegas begitu. Tidak salah karena itu karakter orang dalam membahasakan suara hatinya begitu. Dan itu ternyata ada legalitasnya dalam perspektif agama, dalam hal Islam gitu. Islam itu punya kualifikasi komunikasi dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan sesuatu. Tentu saja dalam Al-Quran itu dakwah maksudnya. Ya dalam menulis dalam konteks ini juga adalah dakwah dalam makna yang lain, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar begitu. Jadi menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk tulisan. Baik itu tulisan yang berjenis opini atau artikel, tulisan lepas maupun puisi mungkin, cerpen dan seterusnya. Jadi itu dampaknya, dampak positifnya ya. Jadi ada kenyamanan hati, kemudian tulisan dibaca orang, terus pikiran kita semakin semakin matang untuk memahami sesuatu. Karena dengan adanya kritik dan saran pembaca, ternyata banyak sekali. Saya sendiri jujur saja, banyak tulisan saya kemudian misalnya saya nulis tentang X, ada respon pembaca dan melalui email, ada yang inbox, ada yang ke WA saya juga gitu. Ada yang apresiasi, kritik tajam juga. Dan saya mikir, ternyata pada poin pembahasan ini saya saya membutuhkan pematangan kira-kira begitu. Dan itu saya kira bagus. Bagaimana mungkin orang bisa mengevaluasi isi pikiran kita? Bagaimana mungkin orang bisa mendeteksi pikiran kita? Bagaimana mungkin orang bisa mengenal apa argumentasi kita? Bagaimana perspektif kita terhadap sebuah masalah? Kalau kemudian kita tidak menuliskannya begitu. Nah, dengan cara menulis kemudian orang bisa membaca kita itu siapa, kita sedang memikirkan apa, dan kita punya gagasan apa begitu, sehingga orang tahu begitu. Dengan begitu kita punya masukan yang sangat luar biasa. Dan bagi saya kekayaan yang sangat luar biasa adalah ketika kita mendengar dan mendapatkan respon dari pembaca. Itu kekayaan yang sangat luar biasa. Bayangkan ada suatu masalah yang tidak kita bahas, atau kita bahas cuman pembahasannya tidak matang, kemudian ada orang-orang tulus, yaitu para pembaca itu yang memberikan masukan yang sangat luar biasa. Dan bagi saya ini adalah kekayaan lebih dari uang yang kita peroleh dari honor tulisan kita. Respon pembaca itu sangat luar biasa. Kenapa? Itu sangat luar biasa. Bayangkan mereka memberikan masukan, kritik, dan saran itu secara gratis. Artinya apa? Mereka ada orang-orang terbaik yang kita punya. Mereka adalah kekayaan kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Makanya kalau kita nulis, berharaplah untuk mendapatkan respon dari pembaca. Berharaplah untuk mendapatkan kritikan atau masukan dari pembaca. Dengan begitu, kita semakin matang. Kita semakin kuat, kita semakin berusaha untuk memahami sesuatu yang kita tulis gitu. Jadi ada upaya untuk mereka adalah penyemangat gitu kira-kira gitu. Nah, kemudian berikutnya tentu saja honor. Nah, honor ini manfaat ikutan saja gitu ya. Dampak ikutan saja. Yang itu bisa jadi itu manusiawi saja gitu. Tapi itu bukan hal utama. Karena banyak juga, jujur saja, media online sekarang kan tidak berhonor ya. Kecuali mungkin ada media online tertentu yang sudah punya, sudah menjadi perusahaan besar gitu. Bisa jadi ada. Tapi untuk beberapa media online yang baru-baru, ya mereka tidak akan memberikan honor. Tapi apa kemudian kita mengejar mereka untuk memberikan honor? Ya tidak, jangan.
mereka sudah membantu kita untuk mempublikasikan tulisan kita saja, itu sudah luar biasa. Nah, sinergi semacam ini harus dibangun. Zaman media online semacam ini tidak ada lagi alasan untuk menyendiri. Kita punya begitu banyak alasan untuk selalu membangun konektivitas, membangun relasi, membangun kerjasama yang kuat, yang teguh begitu ya, sehingga kemudian posisi kita saling menguntungkan. Si penulis bisa mengelaborasi tulisannya dan bisa mempublikasinya dengan baik, dan media online juga, atau media koran, media massa yang lain juga bisa mempublikasikannya gitu. Jadi sinergitas ini harus dijaga dengan baik, karena orientasi kita secara umum itu sama, yaitu mencerahkan publik, yaitu memberikan pencerahan, memberikan manfaat, memberikan dampak baik, memberikan dampak positif bagi pembaca gitu. Sehingga pembaca itu menjadi orang yang tercerahkan dan tercerdaskan, sebagaimana tujuan pendidikan kita. Jadi ini juga bagian dari pendidikan, yaitu mencerahkan, memberi semacam perspektif khazanah pemikiran kepada masyarakat, sehingga kemudian mereka menjadi cerdas gitu, masyarakat yang maju, yang beradab gitu. Nah, kalau kemudian masyarakat kita kondisikan semacam ini, insya Allah bangsa kita akan menjadi sebuah bangsa yang bukan saja besar, tapi juga punya pikiran-pikiran besar, sehingga kemudian dia akan menjadi maju. Jadi makanya jangan sibuk untuk urusan yang remeh tempe, dinamika yang tidak bermutu dan seterusnya gitu, konflik yang tidak penting, kemudian opini-opini yang justru saling menegasikan antara sesama anak bangsa. Yang kita lakukan adalah membangun konektivitas dari berbagai elemen melalui tulisan begitu, sehingga kemudian tulisan kita itu menguatkan apa yang lemah di sebelah itu, dikuatkan apa yang lemah di kita juga dikuatkan, jadi saling menopang. Itu yang dilakukan gitu, sehingga kemudian bangsa kita suatu saat, masyarakat kita suatu saat menjadi semakin tercerahkan. Bagaimana mungkin kita memajukan sebuah bangsa kalau kemudian masyarakatnya kita kita sibukkan dengan berbagai hal yang tak bermutu, dengan tulisan hoax, caci maki, hina menghina dan seterusnya. Lalu masyarakat mau dibangun dengan cara begitu? Tentu tidak. Kalau kita ingin bangsa kita menjadi bangsa besar, yang kita lakukan adalah menghadirkan dinamika yang konstruktif, pikiran-pikiran yang membangun, gagasan-gagasan yang membuat keragaman itu menjadi indah, membuat keberagaman kita menjadi semakin enak untuk dinikmati, renyah untuk dirasakan dan seterusnya. Nah, caranya adalah menulis, mempublikasi karya gitu. Mungkin suatu ketika manfaatnya tidak terlihat, tapi percayalah suatu saat karya kita akan dibaca dan dinikmati oleh banyak pembaca. Oke, lalu pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kemudian aktivitas menulis ini menjadi semacam panggilan yang terus menerus gitu. Maksudnya agar semangat menulis terus terjaga, kira-kira begitu ya, agar produktif gitu ya. Yang kita lakukan adalah, terutama bagi saya dan sahabat-sahabat di rumah yang masih dalam kategori pemula dalam dunia kepenulisan, yang mesti diperhatikan adalah beberapa hal. Yang pertama adalah bangun niat dan tekad. Ini yang penting ya, bangun niat dan tekad. Jadi memang nulis juga butuh niat ya, benar-benar gitu, pengen gitu, harus bangun kemauan yang kuat dari dalam, keinginan yang kuat dari dalam. Bangun itu, pokoknya saya harus menulis. Nah itu dulu, terus bangun setiap pagi itu, setiap hari itu, ketika bangun tidur jam 4 pagi misalnya, terus ya Allah, ya Tuhan, berilah saya kesempatan untuk melakukan aktivitas ini secara rutin misalnya, atau apalah doanya. Yang jelas bangun niat itu, hubungkan niat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik takdir gitu. Sehingga kemudian ketika kita menulis, tidak sembarangan menulis, tapi betul-betul karena dalam bingkai kemaha penyayangannya Allah dan kemaha pengasihannya Allah gitu. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu tetap dalam bingkai spiritualitas, tetap dalam bingkai moralitas, tetap dalam bingkai spiritualitas dan seterusnya gitu, apapun temanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang mesti kita jaga adalah biasakan untuk menulis. Nah, ini ya, menulis itu harus dibiasakan. Nah, kalau Anda misalnya memiliki hobi X misalnya, kalau Anda tidak biasa dengan hobi itu, maka Anda kemudian nanti akan ada yang kurang begitu. Nah, menulis juga begitu. Itu pembiasaan. Jadi menulis itu pembiasaan. Bukan masalah profesi. Saya ulangi, menulis itu bukan masalah profesi, tapi masalah pembiasaan. Biasa, bangun keterampilan, bikin jadwal tertentu. Misalnya, gimana caranya kalau Anda muslim, setelah sholat misalnya, Anda harus menulis minimal 3 menit. Bayangkan, 3 menit saja. Nulis apa saja, bebas. Biasakan itu.
Misalnya menulis di status Facebook, status WhatsApp, mungkin juga di Instagram, Twitter, dan segala macamnya. Nanti kalau Anda sudah terbiasa, kalau Anda sudah melakukan itu, rutinitas semacam itu secara permanen, maksudnya teratur begitu, disiplin melakukannya, percayalah, dalam waktu sebulan atau 2 bulan, Anda akan terdorong untuk melakukan hal yang lebih besar dari apa yang Anda lakukan. Saya sangat yakin itu. Banyak orang yang mengalami hal serupa. Banyak orang yang berpengalaman tentang hal itu. Awalnya hanya menulis status Facebook 2 paragraf, terus rutinitas, akhirnya ada semacam daya dorong. Karena berita baiknya, teman-teman sekalian, pembaca dan pemirsa di rumah, biasanya, kalau kita menulis, maka dalam diri kita selalu ada dorongan untuk menulis dan menulis. Misalnya, Anda menulis tentang ABCD. Percayalah, ketika Anda ingin berhenti, maka dari dalam diri Anda selalu ada suara yang mengatakan bahwa, hayo tulis aja lagi. Kalau nggak percaya silakan Anda coba. Banyak orang yang mengalami hal semacam itu. Kenapa? Karena tulisan itu adalah kebaikan. Konon katanya kebaikan akan menarik kebaikan lain, sehingga kemudian kita menjadikannya sebagai rutinitas. Begitu juga dalam tulisan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah jadikan membaca sebagai rutinitas. Membaca juga. Kenapa? Dengan membaca kemudian kita punya stok kosakata, stok pengetahuan untuk membahas sebuah tema tertentu misalnya. Ada upaya untuk mendalami sesuatu. Nah, kalau menulis tadi adalah kebiasaan, membaca juga begitu, dirutinkan, bikin jadwal. Misalnya dalam sehari membaca 10 menit atau membaca 3 halaman buku, minimal itu. Nah, itu kan gampang sekali, nggak sampai 10 menit kalau membaca itu. Kalau misalnya kita sudah rutin melakukan itu, insya Allah kita akan terbiasa nantinya. Akan menjadi habit ya, menjadi semacam panggilan jiwa juga begitu. Jadi kalau tidak menulis kayaknya kalau tidak menulis hambar, kalau tidak membaca hambar gitu. Kalau tidak bersentuhan dengan buku sehari, maka hidup ini tidak berarti. Kira-kira begitu ya. Kalau sudah menjadi rutinitas gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah publikasi setiap tulisan. Jadi tulisan apapun publikasi. Terus ada yang bertanya, gimana Mas? Kalau misalnya kita publikasi takut nanti kena undang-undang ITE dan segala macam, atau takut. Ya makanya tulisan jangan yang provokatif gitu. Tulisan yang nyaman, yang menyenangkan, ya berbagi motivasi, berbagi semangat, berbagi tips. Atau juga hal-hal lain. Misalnya ketika Anda jalan-jalan, ya tuliskan aja bahwa tempat ini bagus, bisa dikunjungi, bahwa masjid ini indah, bahwa taman ini sangat elok, dan seterusnya. Jadi sehingga kemudian orang diajak untuk ke hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, dan atau membangun begitu. Itu tuh. Jadi publikasi setiap tulisan. Di blog, Anda bisa menulis di blog Anda bisa menulis di website, Anda bisa menulis di koran, menulis di catatan harian, dan seterusnya. Nah, terus berikutnya yang kelima adalah terima kritik dan saran pembaca. Ini yang paling penting. Ada orang yang tidak menerima saran, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa salahnya maksud saya. Bayangkan ada orang yang mengkritik dan memberi saran kepada kita tanpa kita bayar, tanpa kita minta. Ini luar biasa. Masih ada orang yang mau memikirkan kita, itu luar biasa loh. Yang mungkin sejak lama kita berpikir, oh kok ini tega banget yang kritik. Itu luar biasa loh, ada yang mau mengorbankan waktu dan tenaganya, perasaan dan pikirannya untuk kita. Itu luar biasa. Itu orang-orang hebat yang kita punya. Saya ulangi, itu orang-orang hebat yang kita punya. Pengoreksi, pembaca, pemberi kritik dan saran terhadap karya tulis kita adalah orang-orang hebat yang pernah kita punya. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa terbaik kita. Karena mereka tidak, kebaikan mereka mungkin jarang sekali kita balas gitu. Mereka memberikan saran, memberikan kritik, padahal gegara itu kemudian kita menjadi orang yang matang secara pemikiran. Kita dipaksa untuk terus belajar, kita dipaksa untuk terus membaca dan membaca gitu. Dan mereka adalah orang-orang baik. Sekali lagi saya ingin katakan, mereka adalah pengkritik, pemberi saran, atau pembaca tulisan kita adalah orang-orang hebat yang pernah kita punya. Itu sangat luar biasa. Maka jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita, agar kemudian mereka selalu mendapatkan kekuatan, mendapatkan bimbingan, dan karir mereka juga semakin baik ya. Kemudian dalam hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja gitu, sangat luar biasa. Nah, ini juga adalah cara membangun koneksi yang terbaik dalam kemudian melebarkan sayap tradisi kita sebagai orang yang sedang menekuni dunia kepenulisan. Nah, kemudian berikutnya yang keenam adalah terus menulis. Iya, terus menulis. Ini juga penting karena ada orang yang kalau misalnya tulisannya sudah dipublikasi, kemudian sudah berhenti cukup.
biasanya ini teman-teman PNS, terutama di guru dan dosen gitu. Biasanya kalau ketika kemudian menyelesaikan sebuah tulisan atau produk tulisan dalam bentuk buku atau jurnal, biasanya selesai karena orientasinya ke pangkatan misalnya atau karir akademik dan seterusnya gitu. Nah, saya ingatkan bahwa itu mungkin secara manusiawi boleh-boleh saja ya, tapi saya ingatkan agar kemudian tradisi menulis ini sebagai tradisi yang terjaga. Yang dilakukan adalah jangan menulis karena ingin mendapatkan materi atau jabatan tertentu. Menulislah karena panggilan jiwa. Biar kita menulis tidak sesaat atau hanya suatu saat saja, tapi terus menerus sampai ajal kematian tiba. Jadi begitu ya. Kemudian yang berapa itu? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah nikmati hasilnya. Jadi menulis itu juga harus kita nikmati. Apapun itu harus kita nikmati. Apapun karya kita harus dihargai. Sesederhana apapun, sekecil apapun karya tulis kita, hargailah ia sebagai sebuah karya. Jangan sampai diri kita justru menghina karya kita sebelum dihina oleh pembaca. Hargailah, karena sebagai sebuah proses belajar, menulis itu atau karyanya harus dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Mungkin orang lain, kok begitu aja tulisannya? Ya namanya juga belajar. Namanya proses belajar. Tidak ada yang kemudian ketika baru lahir atau baru mulai belajar kemudian tiba-tiba langsung bisa lari begitu kan. Jadi filosofinya seperti anak ketika dilahirkan itu dia goler-goler dulu, nangis-nangis dulu, kemudian dia bisa ngerangkak dikit, bisa duduk, bisa berdiri, diajak lari. Awal-awalnya kan pelan-pelan juga. Nah, begitu juga dalam kedua kemenulisan. Jadi harus melalui semacam proses alamiah gitu. Yang sifatnya sunnatullah, yang memang harus mulai dari nol terus merangkak. Nah, menulis juga begitu. Tidak seketika kemudian langsung menjadi seorang penulis yang wah begitu ya. Tapi semuanya proses belajar. Bahkan dalam perspektif agama, belajar itu, pendidikan itu adalah proses yang mesti dilakukan selama hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi proses belajar itu adalah proses yang kita lakukan sebagai seorang manusia dari dalam kandungan hingga nanti sampai ke liang lahat atau ajal kematian tiba begitu. Ini proses panjang, proses umur hidup. Karena menulis ini adalah belajar, menulis adalah proses pendidikan itu sendiri. Jadi menulis itu proses pendidikan terhadap diri kita juga begitu. Bukan sekerongkonyong untuk mencerahkan pembaca kemudian kita tidak membangun kapasitas kecerahan dan kecerdasan dalam diri. Justru itu yang paling penting. Jadi sebelum mencerdaskan pembaca, kita juga berupaya dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh untuk mencerahkan dan mencerdaskan diri kita. Sehingga kemudian apa yang kita tulis itu punya dampak yang lebih dari sekedar kata-kata, tapi berujung kepada tindakan nyata. Oke, begitu teman-teman sekalian pembahasan kita kali ini. Saya janjinya awalnya cuma 30 menit, ternyata sekarang hampir 1 jam. Ini sangat luar biasa. Dan saya kira semoga nanti video ini bisa di-share oleh teman-teman ya, bisa dibagi, bisa disebarkan, dan insya Allah nanti juga saya akan masukkan ke YouTube gitu. Semoga pembahasan kali ini ada manfaat untuk kita semua. Sekali lagi tema kita pada kesempatan ini adalah ngobrol bareng Bang Syam. Fokusnya adalah menulis sebagai hobi yang bermanfaat. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya. Tentu sekali lagi saya bukan orang yang paling utama untuk Anda teladani, tapi Anda sendiri adalah teladan utama dalam aktivitas menulis. Cuman karena itu pada kesempatan ini ya, saya mengajak kita untuk sekedar memantik semangat bahwa menulis bisa dilakukan oleh siapapun. Terutama pada kondisi pandemi ini, kita semua bisa menulis. Ada banyak orang yang alhamdulillah saya menyaksikan banyak sekali akademisi, dosen, guru dan seterusnya ya pada kesempatan pandemi sekian bulan ini yang berhasil menulis buku gitu. Bahkan saya membaca beberapa buku hasil kiriman mereka dan mereka menulis pada kondisi demikian gitu. Saya sebut saja misalnya, sengaja saya sebutkan pada kesempatan ini, misalnya ada Pak Roni Tabroni, dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, dulu alumni UIN Bandung juga, menulis sudah artikel juga beliau. Nah kemudian kumpulan tulisannya itu dibukukan gitu. Kemudian ada lagi Idris Apandi, salah seorang guru ya, seorang pegiat pendidikan di Jawa Barat. Beliau koordinator di Jawa Baratnya dan sangat produktif sekali menulis. Namanya Idris Apandi. Kemudian ada juga sahabat saya di NTB sana, yang berdomisili di Universitas Teknologi Sumbawa NTB, namanya Iwan Wahyudi. Dia juga nulis juga. Nah kemudian ada juga Pak Denny Rahman.
yang sering ngotak-atik tulisan harian di blognya. Beliau adalah salah satu guru di kota Cirebon, salah satu ASN di sebuah lembaga pendidikannya. Sangat luar biasa. Dan masih banyak penulis lain yang kemudian memanfaatkan momentum pandemi ini untuk berkarya gitu. Dan mereka sudah melakukannya. Nah sekarang giliran kita. Apakah Anda siap melakukannya? Jawabannya tergantung pada Anda semua. Dan saya berharap Anda semua bisa memilih jalan ini, mengambil bagian. Apapun profesi Anda, berikan kesempatan tertentu untuk menulis. Sediakan waktu 3-5 menit dalam sehari untuk menulis. Sungguh, karya Anda bukan saja bermanfaat untuk Anda, tapi kelak itu akan menjadi amal jariah dan menjadi warisan yang sangat luar biasa. Bukan saja bagi anak Anda, bagi keluarga Anda, tapi juga bagi orang-orang yang ada cinta di luar sana. Sahabat Anda, jejaring Anda, teman sekantor, teman sekerja, dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Karena bisa jadi apa yang kita punya selama ini sangat terbatas. Percayalah, dengan menulis kita bisa mewariskan sesuatu yang luar biasa. Demikian, saya Syamsuddin Qadir. Mohon maaf bila pada pertemuan kali ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, bahkan mungkin sikap yang kurang pantas. Saya mohon maaf, lebih-lebih di hari saum ini begitu ya, karena besok kita melaksanakan Idul Kurban. Semoga ibadah kita hari ini dan besok dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini dan pembahasan kali ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian apa yang sampaikan selama sekitar 1 jam ini benar-benar bermanfaat bagi Anda, bagi saya terutama, dan bagi siapapun yang menyaksikan, bahkan baik secara langsung maupun nanti setelah dipublikasi di akun YouTube saya. Demikian sekali lagi, yuk mari menulis, semangat menulis, menulis dulu, menulis lagi, dan terus menulis. Akhirul kalam, saya Syamsuddin Qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.